Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, sebelumnya aku minta maaf banget ya kalau misalnya aku masih banyak kurangnya, karena jujur setiap harinya tuh aku masih berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu ngingetin, thank you banget. Anyway, aku pengen lanjut cerita perjalanan spiritual aku ya. Jadi kalau misalnya mau didetailin lagi tuh, sebenarnya perjalanan spiritual aku tuh dimulainya dari bulan Ramadan 2020. Jadi pada saat itu aku pertama kali dikasih kesempatan nih lihat sholat jamaah, dari niatnya, dari wudunya, dari cara berpakaiannya, dari cara ngatur barisannya sampai ke salam. Di saat itu pertama kali aku ngeliat, kalian tuh tau gak sih guys kalau misalnya lagi terpesona dan terpaku sama suatu hal itu kayak gimana? Nah itu aku. Nah di saat itu tuh guys, aku ngerasain ketenangan, kedamaian yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Padahal di situ aku cuma jadi penonton. Tapi lagi-lagi aku denial, aku ngerasa oh ini lagi bulan Ramadan aja. Jadi vibesnya emang mungkin lagi khusyuk banget nih gitu kan. Tapi aku tuh dipertemukan, maksudnya dikasih kesempatan berkali-kali untuk melihat proses sholat. Dan ternyata perasaan yang aku rasain itu selalu sama. Aku selalu merasakan hal yang sama. Even itu terjadi di bulan biasa ya. Terus sebagai manusia biasa nih, aku tuh berpikir aku tuh sebagai penonton aja aku bisa ngerasain koneksinya antara manusia dan penciptanya pada saat prosesi sholat itu. Apalagi kalau misalnya aku bisa ikutan sholat, aku bisa tahu cara sholat gitu, aku bisa ngerti ibadah sholat itu seperti apa, alangkah lebih baik dan betapa aku bisa ngerasain nikmatnya kan. Mungkin akan ada yang bilang lebay atau gimana ya, aku gak peduli sih sama hal itu. Tapi jujur ya guys, aku tuh sekarang karena udah bisa sholat, aku bisa ngerasain nikmatnya seperti apa. Kayak aku tuh punya hubungan sendiri sama sang pencipta gitu. Tapi anyway, ini aku cuma sharing aja perjalanan aku. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin ya. Kalau yang Iqra itu dia pakainya mushafnya, atau mushaf ya, Al-Quran itu standarnya cetakan Indonesia. Jadi kalau ini nanti Kak Teresia bisa baca juga yang cetakan di tengah gitu, jangan di kanan tuh. Nah kalau Arab kanan begini. Berarti A ba. Betul, bagus. Ba A Mungkin waktunya yang tepat kemarin ya Kak. Insya Allah. Tapi kakak ada ini ya, seperti itu standarnya berarti masih di masjid ya, di masjid di daerah Bekasi, Jakarta Main. Gajinya insya Allah ketemu lagi di kampus. Iya, aku selamat juga buat Ustazah ngajarnya. Makasih ya Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, sebelumnya aku mau makasih buat teman-teman yang udah doain dan udah support
aku di video aku yang sebelumnya. Sekarang aku pengen cerita sih sedikit salah satu alasan aku kenapa aku mau memilih Islam di umur aku yang 25 tahun ini. Jadi singkat cerita, aku tuh mengalami kejadian yang cukup gak normal di awal tahun 2021. Jadi aku tuh dengar azan di saat bukan jamnya azan gitu. Jadi kayak jam 9 malam, jam 10 malam, jam 1 malam, bahkan pagi pun juga kayak jam 7 pagi, jam 9 pagi, yang memang sebenarnya nggak ada azan di jam itu gitu. Tapi aku dengar azan cukup sering, tapi nggak setiap hari, dan itu terdengar jelas di telingaku. Walaupun kedengaran suaranya tuh jauh gitu ya, cuman jelas suara azan. Nah, di saat itu pasti aku bingung kan, maksudnya ini apa? Terus aku harus apa gitu, karena aku sempet denial sih sama kejadian itu. Aku sempet ini mungkin halusinasi aku aja atau gimana. Tapi semakin aku denial sama kejadian itu, semakin diri aku, batin aku tuh kayak ini ada apa sih sebenarnya, jadi kayak ngeganjel gitu. Sampai akhirnya aku tuh berdoa, kalau misalnya memang ini adalah merupakan hidayah atau panggilan gitu, kalau aku harus pindah Islam, aku minta jawaban itu lewat restu orang tua aku, restu keluarga aku, dan restu teman-teman terdekat aku. Dan alhamdulillah di bulan Oktober 2021 aku memberanikan diri untuk minta restu ke orang tua aku, dan alhamdulillah ya semuanya itu berjalan dengan lancar. Jadi kayak orang tua aku ngerestuin, semuanya ngerestuin gitu. Karena aku udah dapat restu dari orang tua aku dan dari keluarga aku, ya udah seketika tuh aku ngerasa oh ya udah ini adalah jawaban dari Allah, dan aku harus ngejar hidayah itu sih ya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah Muslim atau mualaf di bulan Januari tahun ini. Dan insya Allah sebentar lagi aku mau menjalani ibadah puasa pertama aku. Doain ya guys semuanya, thank you. Di Arab tau nggak? Nol di Arab apa? Enggak. Titik. Termasuk bagus saknya ya, udah tak sering latihan ya saknya. Jadi kadang kebalik ya hasil. Iya. Susah ya bedainnya. Latihan. Jadi kita responnya gimana Ustazah? Wafiki barakallah. Wafiki Baroki perempuan, kalau laki-laki wafika. Tapi itu buat satu cewek atau satu cowok ya. Tapi kalau buat secara umum wafikum. Tapi bisa kok ngomong ke satu orang juga wafikum bisa. Itu kayak sebagai penghormatan gitu. Misalkan saya ngomong ke antum itu wafikum, barakallahu fikum gitu. Jadi bukan fik tapi fikum. Halo teman-teman, di sini banyak banget yang nanya gimana sih cara minta restu ke orang tua waktu mau mualaf gitu. Kok bisa sih sampai direstuin gitu kan? Jadi aku mau cerita sedikit ya. Nah pasti di bayangan teman-teman semua, bahkan di bayangan aku sendiri pun dulu waktu mau minta izin itu bakal jadi hal yang paling menakutkan. Jadi hal yang gimana ya, kayak bakal diapain ya nih gue pas ngomong gitu kan. Tapi ternyata surprisingly orang tua aku tuh yang benar-benar mencoba untuk menerima keputusan anaknya, terus mencoba mensupport walaupun pasti berat untuk mereka. Mungkin kalau teman-teman nanya kalimatnya gimana sih kak, ngomongnya gimana sih kak, kata-kata yang dipakai itu apa, mungkin aku nggak bisa cerita karena itu menurut aku privacy. Yang pasti waktu aku cerita itu aku bener-bener jadi diri aku sendiri. Aku ceritain semuanya. Aku tuh bener-bener yang gak ada yang aku skip gitu ceritanya. Aku ceritain yang apa aku alamin, apa yang aku rasain gitu. Dan mereka mendengarkan. Mereka tuh yang oke, anakku tuh ngerasain kayak gini gitu. Sampai akhirnya pas aku udah cerita, terus akhirnya aku izin boleh apa enggak gitu kan ya. Terus aku tambahin kalau misalnya emang gak dibolehin gak apa-apa kok ma gitu. Aku tuh tetap nurut sama apa yang mama bilang. Kalau emang boleh aku akan lanjut, kalau misalnya emang nggak boleh ya udah aku bisa apa, karena aku masih anak mereka gitu kan. Dan aku nggak mau menjalani suatu keputusan tanpa harus orang tua tuh rasanya kan bakal berat banget ya, apalagi kan ini masalah agama gitu yang bakal aku jalanin sampai nanti aku mati insyaallah. Dan ternyata tuh orang tua aku bener-bener yang langsung ya udah nggak apa-apa, yang penting menjalaninnya tuh dengan sepenuh hati. Aduh cerita ini jadi pengen nangis lagi ya. Terus ketika mereka udah bilang iya gitu,
seketika tuh aku langsung inget waktu itu aku pernah berdoa, aku pernah minta petunjuk sama Allah gitu. Sebentar ya. Aku minta petunjuk kalau misalnya emang aku harus Islam, aku emang harus pindah agama. Kasih jawabannya tuh lewat restu orang tua, restu keluarga, restu teman-teman gitu. Dan ketika orang tua aku bener-bener yang langsung ngasih izin segampang itu, ya udah, itu adalah jawaban dari Allah kan, udah pasti. Ya udah, seketika ya, apalagi yang aku cari itu udah dijawab nih, doanya udah dijawab sama Allah, tinggal aku kejar. Dan tanpa pikir panjang lagi, ya udah aku langsung memutuskan untuk mualaf. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya guys. Ini kayak udah mau dengerin. Halo semuanya, jadi aku hari ini mau tes jilid terakhir, jilid 1. Aku mau tes, doain ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga lulus. Kala kok sa karo kok ada hadasa khodasa. Halo, jadi kemarin tuh aku sempat cerita gimana respon orang tua aku waktu aku izin mualaf. Sekarang aku pengen cerita gimana respon teman-teman aku waktu aku izin mualaf. Tapi aku ceritanya sambil mau skincare naik rutin aku ya. Ini aku mau pakai toner dulu dari Scarlett. Jadi guys, sebenarnya ya teman-teman aku tuh yang non Islam tuh kayak gak begitu banyak. Ini aku ngomong ke mereka tuh by WA aja sih guys sebenarnya, karena waktu itu nggak sempat ketemu. Aku tuh infoin aku mualaf itu nggak cuman ke teman-teman aku yang non Islam sih, yang Islam pun aku kasih tahu gitu. Cuman ya udah, kalau misalnya infoin ke teman aku yang Islam kan kayak ya mereka nggak mungkin melarang gak sih gitu kan, kayak pasti nggak akan ada penolakan. Jadi aku tuh agak deg-degan waktu mau ngomong ke teman-teman aku yang non Islam. Aku takutnya tuh mereka akan menjauh dari aku dan kita nggak jadi temenan lagi. Ternyata enggak, ternyata semua ketakutan aku tuh nggak terjadi sama sekali guys. Jadi kayak mereka bener-bener yang sesuportif itu gitu. Nanti di ending video aku coba kasih lihat capturean WA aku sama teman-teman aku gimana ya jawaban mereka. Ini kan udah baca kan, mereka tuh sesuportif itu, kayak bener-bener gak ada konteks negatif dari mereka, bahkan mereka yang mendukung. Mungkin ini adalah salah satu jawaban juga ya kali ya dari doa aku. Aku kan pernah doa juga ke Allah, minta kalau misalnya emang aku harus Islam kan, aku minta restu dari teman-teman aku juga kan. Oh ternyata mungkin ini jawaban juga dari Allah untuk diberikan kemudahan juga gitu kan. Buat teman-teman aku yang nulis yang udah support aku, terima kasih banyak. Dukungan kalian tuh benar-benar berarti banget buat gue. Dan buat teman-teman online juga yang udah nge-support aku, yang udah komen di video-video aku yang lain, terima kasih banget buat komennya, buat dukungannya. Bye. Ini musolanya guys. Cause I know you look in her eyes, and that's where you find a glimpse of love. Hey, Api, minta konsen dulu. Lihat gelis ya. But you're thinking of the way you are. But I'm fine, I have to move on. I'm only here watching you. Tenang, aku mau cobain juga, aku pakai. You find